Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Tinungki, yang kedua ada Fernanda Rampengan, yang ketiga ada Baby Muliaan, dan yang keempat ada Gloria Lumantang. Di sini kami akan membahas tentang estimasi biaya. Langsung saja kita masuk pada materinya. Check it out. A. Pengertian estimasi. Estimasi atau perkiraan adalah sebuah proses pengulangan. Pemanggilan ulang estimasi yang pertama dilakukan selama fase definisi, yaitu ketika menulis rencana pendahuluan proyek. Hal ini perlu dilakukan karena diperlukannya estimasi untuk proposal. B. Pengertian biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, dan misalnya berupa uang. C. Pengertian estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Beberapa penggunaan atau peran estimasi biaya: memfasilitasi pengembangan dan implementasi strategi estimasi biaya, terutama penting bagi perusahaan yang berkompetisi berdasarkan kepemimpinan biaya. Estimasi biaya mengarahkan pihak manajemen dalam menentukan teknik-teknik manajemen seperti intelijen bisnis, perhitungan biaya berdasarkan target, atau manajemen kualitas total yang seharusnya digunakan oleh perusahaan agar berhasil dalam strategi yang dipilihnya. Yang kedua, memfasilitasi analisis rantai nilai estimasi biaya. Perusahaan mengidentifikasi potensi peluang pengurangan biaya dengan cara membentuk ulang rantai nilai. Yang ketiga, memfasilitasi perhitungan biaya berdasarkan target dan penentuan harga. Estimasi biaya merupakan bagian integral dari perhitungan biaya berdasarkan target dan penentuan harga. Pihak manajemen menggunakan estimasi biaya dari berbagai desain produk sebagai bagian dari proses pemilihan desain tertentu yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan, sementara mengurangi biaya produksi dan biaya lainnya. Yang keempat, memfasilitasi pengukuran, evaluasi, dan kompensasi kinerja yang efektif. Estimasi biaya memainkan peran penting dalam menentukan biaya pada unit-unit bisnis. Selanjutnya ada 6 tahap estimasi biaya. Tahap pertama yaitu mendefinisikan objek biaya yang akan diestimasikan. Meskipun tampaknya merupakan hal yang mendasar, mendefinisikan biaya tertentu yang akan diestimasikan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Tahap kedua yaitu menentukan penggerak biaya mengidentifikasi. Penggerak biaya adalah tahap terpenting dalam mengembangkan estimasi biaya. Mungkin terdapat sejumlah penggerak biaya yang relevan, tetapi beberapa penggerak biaya tidak tampak jelas. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Konsisten berarti setiap periode data yang dikalkulasikan menggunakan dasar akuntansi yang sama dan seluruh transaksi dicatat dengan tepat berdasarkan periode terjadinya. Periode yang digunakan dalam mengestimasikan biaya dapat bervariasi dari harian, mingguan, atau tahunan. Jika periode yang digunakan terlalu singkat, maka kemungkinan munculnya ketidaksesuaian antar variabel akan meningkat karena waktu pencatatan yang terlambat. Di sisi lain, jika periode yang digunakan terlalu lama, maka hubungan jangka panjang yang penting pada data mungkin menjadi berimbang dan estimasinya akan menjadi tidak akurat. Tahap keempat yaitu membuat grafik data tujuan. Pembuatan grafik adalah untuk mengidentifikasi pola yang tidak umum. Adanya pergeseran atau ketidaklinearan data harus diberikan perhatian khusus dalam mengembangkan estimasi.
Tahap kelima yaitu memilih dan menggunakan metode estimasi. Dua metode estimasi yang disajikan pada bagian berikutnya berbeda kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang paling akurat jika dibandingkan dengan biaya keahlian dan sumber daya yang digunakan. Akuntan manajemen memilih metode yang memiliki tingkat ketepatan atau pertukaran biaya terbaik terhadap tujuan estimasi. Tahap keenam yaitu menilai keakuratan estimasi biaya. Tahap terakhir yang paling penting dalam estimasi biaya adalah mempertimbangkan potensi kesalahan estimasi yang dibuat. Selanjutnya, metode estimasi biaya. Yang pertama, metode titik tinggi rendah. Metode titik tinggi rendah menggunakan aljabar untuk menentukan garis estimasi yang unik antara titik-titik yang tinggi dan rendah dalam data. Metode titik tinggi rendah memenuhi dua tinjauan penting, yaitu yang pertama, metode tersebut berdasarkan pada garis biaya yang unik, bukan estimasi kasar berdasarkan pada pengamatan terhadap grafik. Yang kedua, metode tersebut memungkinkan untuk menambahkan informasi yang dapat berguna dalam memprediksi biaya pemeliharaan. Estimasi titik tinggi rendah ditampilkan sebagai berikut, di mana Y adalah nilai estimasi biaya pemeliharaan dan X adalah penggerak biaya yaitu jumlah jam operasi ditambah dari operasional pabrik. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya unik yang paling sesuai bagi sekumpulan titik data. Analisis regresi menyesuaikan data dengan cara memperkecil jumlah kuadrat estimasi. Karena regresi secara estimasi memperkecil kesalahan estimasi dengan cara ini. Metode ini disebut juga regresi kuadrat terkecil. Selanjutnya, memilih variabel terikat. Variabel terikat mungkin disajikan pada tingkat yang luas, seperti total biaya pemeliharaan untuk seluruh perusahaan atau tingkat terperinci, seperti biaya pemeliharaan untuk setiap pabrik atau departemen. Selanjutnya, memilih variabel bebas. Untuk mengidentifikasi variabel bebas, akuntan manajemen mempertimbangkan seluruh data keuangan, operasi, dan ekonomi lainnya yang mungkin relevan untuk mengestimasi variabel terikat. Tujuannya adalah untuk memilih variabel yang pertama relevan, yaitu variabel yang berubah ketika variabel terikat berubah, dan yang kedua bukan merupakan salinan dari variabel bebas lainnya. Selanjutnya, mengevaluasi analisis regresi. Selain untuk mengestimasi biaya, analisis regresi juga mampu menyediakan ukuran kuantitatif dan ketepatan dan kendalanya. Ketepatan mengacu pada keakuratan dan keandalan, menunjukkan apakah regresi mencerminkan hubungan aktual antar variabel, yaitu apakah model regresi memungkinkan terus-menerus memprediksi secara akurat. Ukuran-ukuran ini dapat membantu akuntan manajemen dalam menilai kegunaan regresi tersebut. Yang pertama, R kuadrat merupakan angka di antara 0 dan 1, serta seringkali dideskripsikan sebagai ukuran kemampuan penjelasan regresi, yaitu tingkat di mana perubahan pada variabel terikat pada diprediksi dengan perubahan ada variabel bebas. Yang kedua, nilai T merupakan ukuran kendala dari setiap variabel bebas, yaitu tingkat di mana variabel bebas memiliki hubungan yang abas, stabil, dan bersifat jangka panjang dengan variabel terkait. Yang ketiga, ada kesalahan standar estimasi merupakan ukuran keakuratan estimasi regresi. Yang keempat, ada nilai P atau mengukur risiko di mana variabel bebas tertentu hanya memiliki hubungan secara kebetulan dengan variabel yang terkait. Kita masuk pada kesimpulan, yaitu estimasi biaya merupakan salah satu aktivitas paling penting yang dilakukan oleh akuntan manajemen dan mendukung strategi perusahaan. Estimasi biaya memiliki peran penting dalam mengembangkan posisi bersaing strategis, juga dalam menggunakan analisis rantai nilai, hitungan biaya berdasarkan target, serta dalam konteks perencanaan dan evaluasi lainnya dalam manajemen biaya. Oke guys, demikian hasil presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.